ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kita masih diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ayuhal ikhwah, a'azzakumullah. Kita melanjutkan qiraah kita pada kitab Syarah al-Usul al-Thalathah. Dan sekarang kita sampai pada perkataan al-muallif rahimahullahu ta'ala, mendatangkan dalil. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, sahibul matan, wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah, alladzi khalaqas samawati, yang menciptakan langit, wal arda, dan bumi, fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yughshil laila an-nahara, Allah yang menutup malam kepada siang, yang artinya silih berganti. Yatlubuhu hathitha, yang mengikuti dengan cepat, artinya tidak sampai kemudian ada jeda antara siang dan malam, seakan-akan tidak ada jeda. Jadi yatlubuhu hathitha, berkerjaran dengan cepat. Wasyamsa wal qamara, dan yang menciptakan matahari dan bulan. Wan nujuma, dan bintang-bintang. Musakhkharatin bi amrihi, semuanya ditundukkan dengan perintah Allah. Ya, dikendalikan dengan perintah Allah. Ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah bahwa hak Allah lah mencipta dan memerintahkan. Tabarakallahu rabbul alamin, maha tinggi Allah, Rabb seluruh alam. Berkata Asy-Syaikh Asy-Syarih Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, inna, ini menjelaskan
tentang ayat atau dalil yang didatangkan itu dalam surat Al-A'raf ayat ke-54. Inna harfu taukidin wa nasbin. Inna adalah huruf taukid dan menasabkan isim. Inna rabbakum. Ya, inna rabbakum. Wahia, dan ini inna, ya, inna didatangkan ini mawti'atun lil qasam, sebagai permulaan bagi sumpah. Ya, artinya kelanjutan, ya, di kelanjutan dari sumpah. Wahia mawti'atun lil qasam, dia adalah kelanjutan bagi sumpah. Yuqaddaru, yang dikira-kirakan, qablaha, sebelum inna. Jadi dia kelanjutannya dari qasam, dari sumpah, yang sumpah itu dikira-kirakan. Yuqaddaru qablaha qasamun, yang dikira-kirakan sebelumnya ada sumpah. Takdiruhu, perkiraannya adalah wallahi, demi Allah. Jadi kalau dikira-kirakan, wallahi inna rabbakum. Inna rabbakum, sesungguhnya Rabb kalian, fahiya fi jawabi qasam, dia menjadi jawabnya qasam. Muqaddarin, yang dikira-kirakan. Jadi kalau ditampilkan, wallahi, demi Allah, inna rabbakum, sesungguhnya Rabb kalian. Ya, kalau ditampilkan, jadinya wallahi inna rabbakum, demi Allah, sesungguhnya Rabb kalian. Inna rabbakum, sesungguhnya Rabb kalian, ay khaliqakum, sesungguhnya menciptakan kalian, wa murabbikum, yang mengatur kalian, yang mendidik, mengasuh kalian, bin ni'ami, dengan nikmat-nikmat. Allahu, yaitu Allah. La ghairuhu subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, inna rabbakumullahu, sesungguhnya, demi Allah, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Thumma dzakara ad-dalila ala dzalik, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bukti atas hal tersebut, bahwa Rabb kalian adalah Allah. Faqala, maka Allah berfirman, alladzi khalaqas samawati wal arda, yang menciptakan langit dan bumi. Hadza huwal burhan, inilah bukti ala rububiyatillahi azza wa jalla, atas rububiyahnya Allah azza wa jalla. Yaitu annahu khalaqas samawati wal arda, sesungguhnya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Wala ahad, enggak ada satu orang pun, ya, wala ahad khalaqa syai'an minhuma, dan tidak ada satu pun yang menciptakan langit dan bumi. Wala ahada, dan tidak ada satu orang pun, a'anahu, yang menolong Allah subhanahu wa ta'ala ala dzalika, atas hal tersebut. Enggak ada yang membantu Allah dalam penciptaan langit dan bumi, tidak ada. Bal huwa al-munfaridu bi khalqi, Allah yang menyendiri dalam penciptaannya. Khalaqas samawati wal arda, yang menciptakan langit dan bumi. Hal ahadun minal musyrikina, apakah ada satu pun dari orang-orang musyrik, awil malahidati, atau ateis, arada hada, yang menentang hal ini. Wa qala, dan dia berkata, ma khalaqallahu samawati wal arda, Allah tidak ciptakan langit dan bumi. Alladzi khalaqaha huwa fulanun, yang menciptakannya adalah fulan. Au ana alladzi, atau dia berkata bahwa akulah yang khalaqtuha, yang menciptakannya. Au khalaqaha as-sanamul fulani, atau yang menciptakannya adalah berhala fulan. Hal qala hadza ahadun minal alami qadiman wa hadithan, adakah satu pun dari alam ini yang mengatakan perkataan ini dari dulu sampai sekarang? Ma'anna hadhil ayati,
Ya, padahal ayat ini tutla dibaca laila wa nahara, malam dan siang. Wala ahad 'aradaha, dan tidak ada satupun yang menentangnya. Wala yastati'u ay yu'aridaha abadan, dan tidak akan ada satupun yang bisa menentangnya selama-lamanya. Jadi karena memang ini adalah tauhid rububiyah yang tertanam di dalam fitrah setiap manusia. Adapun kalau toh ada yang menentang, maka itu menentangnya karena keras kepala dan zahirnya saja. Adapun batinnya, dalam hatinya, dia tidak bisa menentang hal tersebut dan tidak bisa menolak hal tersebut. Allah yang ciptakan langit dan bumi fi sittati ayyamin, dalam 6 hari. Hadhil makhluqatul hailatul azimatu, makhluk yang besar-besar ini, khalaqaha Allahu fi sittati ayyamin, Allah ciptakan dalam 6 hari. Wa huwa qadirun ala an yakhluqaha fi lahzatin. Padahal Allah Maha Kuasa menciptakannya dalam waktu sekejap. Fi lahzatin, ini maknanya artinya adalah dalam waktu sekejap Allah bisa menciptakan semua itu dalam waktu sekejap, bisa. Walakinnahu, tetapi ya. Walakinnahu, tetapi Allah Subhanahu wa taala khalaqaha, menciptakannya fi sittati ayyamin, dalam 6 hari. Atau pada 6 hari. Jadi ada yang memang ada di dalam terjemahan mengartikan ayam ini dengan masa, ya, 6 masa. Tapi tidak mengapa diartikan dengan hari. Ya karena memang kendati pun disebut dengan hari, tidak lantas kemudian sama dengan hari kita seperti sekarang ini. Ya seperti misalnya contohnya hari ketika nanti setelah kiamat, ya maka satu harinya 50.000 tahun. Tidak sama dengan hari kita yang sekarang ini. Walaupun sama-sama disebut hari, ya. Jadi bukan berarti penyebutan yang sama disebut dengan hari, itu artinya kuantitas isi dalam satu hari itu menjadi sama, tidak. Ya, hari di dunia dengan hari di akhirat pasti berbeda. Hari tatkala semua makhluk belum diciptakan dengan hari tatkala makhluk setelah diciptakan berbeda. Mengapa Allah ciptakan dalam 6 hari padahal Allah mampu menciptakannya dalam waktu sekejap saja? Li hikmatin, karena ada hikmah. Ya, li hikmatin, karena ada hikmah, ya'lamuha subhanahu wa ta'ala, yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Wa sittatul ayyami, dan 6 hari, awaluha, permulaannya adalah yaumul ahadi, hari Ahad. Wa akhiruha, dan akhirnya adalah yaumul jum'ati, hari Jumat. Fa fi yaumil jum'ati, maka pada hari Jumat, takamala al-khalqu, sempurnalah makhluk, artinya diciptakan. Walidzalika, oleh karena itu, sara hadzal yaumu, hari ini yaitu hari Jumat, dan kita sekarang bertepatan hari Jumat. Ya, hari Jumat. Tanggal 22 Ramadan, ya. Walidzalika sara hadzal yaum, oleh karena itu hari ini itu menjadi a'zama ayyamil usbu'i, menjadi hari yang paling agung dalam satu pekan. Wa huwa sayyidul ayyam, dia adalah ya hari yang paling utama, tuannya para hari. Wa'idul usbu'i, dan hari raya dalam satu pekan. Hari raya dalam satu pekan yaitu hari Jumat. Wa huwa afdalul ayyami, dan dia adalah hari yang paling utama. Itu hari Jumat. Ya, hari ini kita berada pada hari Jumat adalah hari yang paling utama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin, sebaik-baiknya hari, tala'at fihi syamsu, yang matahari terbit, adalah yaumul jum'ati, hari Jumat.
Li'annahu, karena kenapa hari Jumat menjadi hari yang terbaik? Li'annahu takamala fihi khalqul makhluqati. Karena telah sempurna pada hari Jumat penciptaan seluruh makhluk. Wa khuliqa fihi Adam. Dan pada hari itu diciptakan Nabi Adam. Pada Jumat diciptakan Nabi Adam. Wa udkhila al-jannata, dan dimasukkan ke dalam surga. Wa uhbita minha, dan diturunkan dari surga. Wa fihi, dan pada hari Jumat juga taqumus sa'atu, datang hari kiamat. Kullu dzalika, semua itu fi yaumil jumu'ati, pada hari Jumat. Fahuwa afdalul ayyami, maka dia adalah hari yang paling utama. Wa huwa akhiru ayyamil khalqi, dan itu adalah akhir dari hari penciptaan. Khalaqas samawati, yang Allah menciptakan langit, wal arda, dan bumi, wa ma fihinna, dan apa yang ada di dalamnya. Thumma istawa, kemudian Allah beristiwa alal arsy, di atas arsy. Harfu atfin. Thumma adalah huruf ataf, wa tartibin, dan tartib berurutan. Ya, tartib berurutan. Ay anna, maksudnya adalah sesungguhnya istiwa'ahu, istiwa'nya Allah alal arsy, di atas arsy, ja'a, datang, ba'da khalqis samawati, setelah penciptaan langit, wal ardi, dan bumi. Jadi istiwanya Allah di atas arsy adalah setelah Allah ciptakan langit dan bumi. Li'annahu, karena istiwa adalah min sifatil af'ali, merupakan sifat perbuatan. Allati yaf'aluha Allahu, yang Allah melakukannya, mata sya'a, kapan Allah menghendakinya. Wa ma'na istawa, dan arti istawa, irtafa'a, ya, naik, wa'ala, dan tinggi. Al-arsyu, arash, huwa saqful makhluqati, dia adalah atap seluruh makhluk. Ya, karena dia makhluk yang paling tinggi. Jadi dia adalah atap seluruh makhluk, karena dia adalah makhluk yang paling tinggi. Wa huwa fil lughati, dan arash, maknanya dari sisi bahasa, dalam makna bahasa, adalah as-sariru. Ya, kalau dalam bahasa kita as-sarir, ya, ranjang, ya. Wa huwa sarirun, dia adalah ranjang, dzu qawaima, yang memiliki tiang-tiang. Tahmiluhu, yang disangga, dipikul, al-malaikatu, oleh para malaikat. Nah, tentu ingat kaidah yang kita sudah bahas dalam kitab Qawaidut Tauhid, kalau kita sudah bicara begini, ini kan hanya dari penetapan dari sisi bahasa saja. Ya, kita tetapkan dari sisi bahasa, sudah selesai. Adapun setiap yang muncul dalam benak kita, pikiran kita, ya itu pasti tidak begitu, karena kita hanya menetapkan dari sisi bahasa saja. Jadi kalau kita mengikuti pemikiran kita sendiri, loh kok begini, loh kok begitu, nah itu ya kekeliruan ada pada pikiran kita, karena pasti Allah sesuai dengan keagungannya, kemuliaannya, kebesarannya, tidak sama dengan makhluk. Wa huwa, dan arash adalah a'dzamul makhluqati, makhluk yang paling besar. Makhluk yang paling besar, wa a'lal makhluqati, dan makhluk yang paling tinggi. Al-istiwa adalah sifatun min sifatillahil fi'liyati, termasuk sifat perbuatan Allah. Kama yaliqu bijalalihi subhanahu wa ta'ala, yang sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa kastiwa'il makhluqi alal makhluqi. Tidak seperti beristiwanya makhluk di atas makhluk. Nah, lihat, perhatikan. Ini termasuk perincian yang sangat bagus sekali. Tidak seperti istiwanya makhluk, bersemayamnya, kalau kita boleh terjemahkan dengan bersemayam, bersemayamnya makhluk di atas makhluk. Jadi misalnya, manusia bersemayam di atas ranjang. Nah, itu kan makhluk di atas makhluk.
Atau manusia beristiwa di atas ontaknya. Itu kan di atas ontak. Istiwanya makhluk di atas makhluk. Dan pasti nggak seperti itu. Nah, sedangkan yang muncul di benak kita, perhatikan sekali lagi, yang muncul di benak kita adalah istiwaul makhluk alal makhluk. Maka ketika kita mendengar firman Allah misalnya seperti ayat ini, tsumma stawa 'alal arsy, itu yang muncul di benak kita adalah istiwaul makhluk alal makhluk. Yang pasti Allah nggak akan begitu, sudah selesai urusan. Loh, kalau Allah istiwa di aras berarti Allah begini dong, berarti Allah begitu dong, berarti begini, begitu, begini, begitulah. Itu namanya istiwaul makhluk alal makhluk yang ada dalam benak kita. Dan pasti Allah nggak begitu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samiyya? Ini ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah nggak sama dengan makhluk. Walaysa huwa, dan juga Allah tidaklah bihajatin butuh ilal arsy kepada arsy. Allah nggak butuh kepada arsy. Mau ada arsy, mau ada arsy, Allah nggak butuh. Adapun Allah memberitahukan kepada kita bahwa Allah beristiwa di arsy, bukan berarti Allah butuh kepada arsy. Itu ayat sama sekali tidak ada pesan di dalam ayat itu bahwa Allah butuh kepada arsy. Nggak ada pesan itu, nggak ada. Kesan dan pesan itu tidak ada di dalam ayat itu. Maka kemudian siapa yang mengesankan bahwa kalau Allah beristiwa di arsy itu adalah berarti Allah butuh arsy? Pikiran kita. Yang itu diistilahkan oleh Asy-Syaikh Walid bin Rashid As-Sa'idan dalam kitab beliau Qawaidut Tauhid. Apa? Mungkin masih ada yang ingat di antara ikhwah sekalian. Itu diistilahkan dengan Qadhuratut Tamthil. Itu adalah merupakan limbah tamthil. Limbah yang masuk ke dalam benak pikiran kita, yaitu menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi limbahnya itu udah ada nempel di setiap aliran-aliran pemikiran kita. Ya, di setiap jalur-jalur pemikiran kita, qadhuratut tamthil sudah masuk. Limbah-limbah, sampah-sampah, menyerupakan Allah dengan makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk sudah masuk. Ya, di setiap lorong-lorong pemikiran kita. Di setiap gorong-gorong akal kita. Sehingga tatkala kita mendengar Allah beristiwa di arsy, loh, mirip makhluk dong. Lihat. Langsung muncul dalam benak kita seperti itu, itu berarti ada limbah tamsil dalam pikiran kita. Kalau Allah beristiwa di arsy berarti Allah butuh arsy dong. Ini. Ini limbah tamsil, qadhuratut tamsil. Allati alqaha syaitan ala dhihnika. Yang syaitan telah lemparkan dan buang limbah itu, dia lemparkan ke dalam pikiran kita. Dan ini Asy-Syaikh sedang berusaha membersihkan qadhuratut tamthil itu. Beliau katakan, laisa kastiwa'il makhluk alal makhluk. Tidak seperti istiwanya makhluk, bersemayamnya makhluk di atas makhluk. Walaysa huwa bihajatin ilal arsy, dan Allah tidak butuh kepada arsy. Li'annahu huwa alladhi yumshiku al-arsy. Li'annahu, karena Allah lah, huwa alladhi, dia yang yumsikul arsya, yang menahan arsy, wa ghairahu, dan yang selain arsy. Artinya bahwa yang menjadikan arsy itu ada dan dia bertahan itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala termasuk yang menahan langit agar tidak runtuh, menahan bumi agar tidak bergoncang. Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kemudian dikatakan Allah butuh kepada arsy, sedangkan yang ciptakan Allah, yang mengendalikan Allah, yang menahan arsy, artinya Allah jadikan arsy ini tidak runtuh, tidak jatuh. Allah Rabbul Alamin yang jadikan itu semuanya. Lalu kemudian bagaimana kok dituduh atau dikatakan bahwa Allah butuh kepada arsy? Ini adalah sesuatu yang
sangat tidak mungkin, yang mustahil. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yumsikus samawat." Sesungguhnya Allah lah yang menahan langit, wal arda dan bumi, antazula, agar tidak sirna langit dan bumi. Wala in zalata, agar tidak lenyap, agar tidak sirna. Wala in zalata, dan kalau seandainya keduanya, itu langit dan bumi, sirna, in amsakahuma min ahadin min ba'dihi, maka tak ada seorang pun, kalau seandainya langit bumi sirna, Allah kehendaki sirna, tidak ada seorang pun yang bisa menahannya min ba'dihi, yang selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Fal arsyu, maka arsy, muhtajun ila Allah azza wa jalla, yang butuh kepada Allah azza wa jalla itu arsy. Butuh agar dia ditahan oleh Allah, agar tidak sirna. Li'annahu makhlukun, karena dia makhluk. Wallahu ghaniyun 'anil arsy, dan Allah enggak butuh kepada arsy. Wa ghairihi, dan selain arsy. Lalu kenapa Allah memberitahukan kepada kita bahwa Allah beristiwa di atas arsy? Lakinnahu istawa alaihi, tetapi Allah beristiwa di atas arsy li hikmatin, karena ada hikmah, ya'lamuha subhanahu wa ta'ala, yang hanya Allah yang mengetahui hikmahnya. Wal istiwa'u, dan istiwa, nau'un minal ulu, adalah merupakan salah satu bentuk ketinggian Allah. Lakinnal uluwa, tetapi sifat tinggi bagi Allah adalah sifatu dzatin, sifat zatnya Allah. Wa ammal istiwa'u, adapun istiwa, bersemayam di arsy, fahuwa sifatu fi'lin, dia adalah sifat perbuatan. Yaf'aluhu, yang Allah melakukannya, idza syaa subhanahu wa ta'ala, apabila Allah menghendakinya. Ini perhatikan. Ya. Jadi sifat al-ulu, ketinggian Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sifat dzatiyah, yang artinya kita sudah bahas terkait dengan kaidah tauhid, bahwa sifat dzatiyah adalah sifat yang tidak terkait dengan kehendak Allah. Tidak terkait dengan kehendak Allah. Jadi kita tidak bisa katakan, ya kalau Allah mau tinggi ya tinggi, kalau Allah mau rendah ya rendah, nggak bisa. Allah memang maha tinggi dan selalu seperti itu. Nah, tetapi bersemayam di arsy, ingat, jadi kita menggunakan, ya, walaupun tentu ada mungkin sebagian orang yang tidak sepakat dengan terjemahan bersemayam, ya. Tetapi ya, sebagaimana kita ketahui, ini karena kelemahan bahasa kita sendiri, itu bahasa Indonesia, dalam menerjemahkan kata-kata di dalam bahasa Arab. Ya. Tetapi insya Allah kita telah memahami, telah mengerti makna al-istiwa, yaitu naik, ya. Di antara makna juga istaqarra, ya berdiam. Itu lagi-lagi, sekali lagi, kita menggunakan bahasa kita yang tentu sangat terbatas, atau sangat terbatas ketika menerjemahkan kata-kata dalam bahasa Arab. Ya. Namun yang tadi kita katakan, kita menggunakan terjemahan bersemayam, yang tentu ini apa? Tidak berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk, tidak. Ya, sebagaimana mendengar, melihat, sebagaimana kita sudah jelaskan. Jadi kalau ketinggian Allah itu adalah sifat dzatiyah. Tetapi bersemayamnya Allah di atas arsy itu sifat fi'liyah. Sifat perbuatan. Kalau Allah bersemayam, bersemayam. Ya. Sebagaimana sifat nuzul, turunnya Allah, Allah turun ke langit dunia, itu juga adalah sifat fi'liyah, sifat perbuatan. Kalau Allah kehendaki, Allah turun. Tetapi bukan berarti sifat sifat ketinggian ini adalah sifat fi'liyah, bukan. Ini tetap sifat dzatiyah. Ya, Allah Maha tinggi tetap. Yughshil laila an-nahar. Allah menutup malam
kepada siang. Yughshil laila bin nahar, Allah tutup malam dengan siang. Wa yughattin nahara, dan Allah tutup siang bil laili dengan malam. Fabainama tarawna al-kauna mudhi'an, dan tatkala engkau melihat apa yang ada ini terang, fa idzal lailu yughattihi, maka tiba-tiba malam menutupnya. Fayusbihu mudlima, kemudian jadi gelap. Wal lailu, dan malam, yughattihi nahar, ditutup oleh siang. Fayusbihu mudhi'an, kemudian jadi terang. Ya, wal lailu yughattihi nahar, malam ditutup oleh siang, lantas kemudian menjadi terang. Yatlubuhu hafitha, yang dia berganti dengan cepat. Ayyati hadza ba'da hadza mubasharatan, yang datang ini setelah yang ini langsung. Wala yata'akhkharu, dan tidak terlambat. Fa idza adbara al-lailu, apabila malam pergi, ja'an naharu, maka datang siang. Wa idza adbara an-naharu, apabila siang pergi, ja'al lailu mubasharatan, malam pun datang langsung. La yata'akhkharu hadza an hadza, yang ini tidak terlambat dari yang ini. Wa hadza min kamali qudratihi subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah merupakan kesempurnaan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. La yafturu hadza an hadza, yang ini tidak telat dari yang ini. Jadi futur itu lambat ya. Ya, artinya kendor. Sehingga kemudian jadi lambat. Tidak. Wasyamsu hiyal kaukabul azimu, dan matahari adalah bintang yang besar, al-ma'ruf, yang telah diketahui. Wal qamaru kadzalik, ya bisa diartikan kaukab juga adalah benda-benda langit ya, planet. Ya bisa diartikan bintang. Wal qamaru kadzalika kaukabun minal kawakibis sab'ati sayyarah, ya termasuk bagian daripada bintang-bintang yang 7 bintang yang beredar. Wa kullu minhuma yajri, dan masing-masing dari matahari dan rembulan beredar. Wa yaduru, ya beredar dia, alal ardi, pada bumi. Wal ardu thabitatun mustaqirratun, dan bumi tetap. Ya, ja'alaha qarara, Allah jadikan dia tetap. Ay qaratan thabitah, dia tetap, lima salihil ibadi, sebagai maslahat bagi hamba. Wasyamsu wasairul aflaki, matahari dan orbit-orbit, taduru alaiha, beredar mengelilingi bumi. Ini yang tentu masalah yang banyak diperbincangkan. Ya, tetapi ini yang dijelaskan oleh Syekh. La kama yaquluhu al-mutakharrisun al-ana. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang yang duga-duga atau yang mengira-ngira, menebak-nebak. Sekarang, minal ladzina yadda'una al-ma'rifah, ya dari kalangan orang-orang yang mengklaim bahwa dia punya ilmu. Yaqulun, yang mereka berkata, yaqulun, mereka berkata, inna syamsa thabitatun. Ya. Nah. Mereka berkata, inna syamsa thabitatun. Sesungguhnya matahari tetap diam. Wal arda, dan bumi, taduru alaiha, yang mengelilingi matahari. Hadza aqsuma fil Qur'an. Ini sebaliknya dari apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Matahari beredar pada tempat yang sudah Allah tetapkan baginya. Wahum yaqulun, sedangkan mereka berkata asyamsu tsabitah, sedang mereka berkata bahwa matahari diam. Ya subhanallah. Wan nujum, dan bintang-bintang, hiyal kawakib, yaitu bintang-bintang. Musakharat
bi amrihi. Dia ditundukkan, dikendalikan dengan perintah Allah. Musakharat fi al-juryani wad-dawrani. Mereka dikendalikan, ditundukkan dalam apa? Peredaran. Daiman, terus-menerus. La yafturna, tidak berhenti. Wa hadha raddun, dan ini adalah bantahan 'ala alladzina ya'buduna asy-syamsa. Ini adalah bantahan bagi orang-orang yang menyembah matahari, wal qamara, dan bulan, wal kawakib, dan bintang-bintang, bi annaha musakharatun, bahwa sesungguhnya ini semuanya ditundukkan, dikendalikan, bi amrillahi, dengan perintah Allah, ma'murah, diperintah oleh Allah. Allahul ladzi yujriha, Allah yang memerintahkan dia beredar. Ya, walladzi yuqifuha, dan yang menghentikannya. Allah yang jadikan ini semuanya beredar, dan Allah juga yang menghentikannya. Idza syaa subhanahu wa ta'ala, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Fahiya musakharatun mudabbaratun, maka dia ditundukkan, dikendalikan. Laisa laha minal amri syai'un, dan mereka enggak punya kendali atas diri mereka sendiri. Ya'muruha subhanahu, Allah yang perintahkan mereka. Fatajri wa taduru, mereka beredar. Wa tudhi'u bi amrihil kauni, dan memancarkan cahaya dengan perintah Allah, ya, berupa perintah kauni, perintah Allah di alam ini kepada mereka subhanahu wa ta'ala. Yatlu'u hadha, yang ini terbit, wa yaghrubu hadha, yang ini terbenam. Wa yata'aqabani, dan silih berganti. Nasbu syamsi wal qamari wan nujumi 'ala al-'atfi. Yang kata-kata asy-syamsa wal qamar wan nujuma dibaca nasab. Tandanya adalah fathah, 'ala al-'atfi, karena diatafkan. Ya. Karena diatafkan. Jadi ini masih terkait dengan penjelasan firman Allah di surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda wasyamsa wal qamara. Sungguhnya Allah yang ciptakan langit dan bumi, fi sittati ayyamin, tsumma istawa 'alal 'arsy, yughsil lailan nahar yatlubu hasitha. Nah ini. Wasyamsa, dan Allah ciptakan matahari, wal qamara, dan bulan, wan nujuma, dan bintang-bintang, musakharatin, mereka semua dikendalikan bi amri, dengan perintah Allah. Ya, li'anna samawati, karena kata as-samawat mansubun, dibaca nasab. Tapi tandanya adalah kasrah, karena dia jamak muannas salim, ya, atau mulhaq bil jam'il muannas salim, afwan. Dia disamakan dengan jamak muannas salim. Li'annahu maf'ulun, karena dia jadi maf'ul. Wa alamatu nasbihi, ya, alamat nasabnya adalah al-kasratu niyabatan 'anil fathati, sebagai ganti fathah. Li'annahu jam'u muannatsin salimun, ya, karena dia adalah jamak muannas salim. Ada yang mengatakan ini adalah mulhaq, disamakan dengan jamak muannas salim. Dia bukan jamak muannas salim yang sebenarnya, tetapi disamakan. Ada yang mengatakan begitu karena enggak ada apa namanya? Enggak ada salusulnya, dia bentuknya muannas, dan terjadi perselisihan di antara para ulama ahli bahasa terkait dengan hal itu. Wal arda, dan bumi, ma'tufun 'ala samawat, diatafkan dengan kata as-samawat, mansubun dibaca nasab bil fathati, dengan fathah, wal arda. Tsumma qala, kemudian Allah firmankan, wasyamsa wal qamara, matahari dan rembulan, wan nujuma, ma'tufun 'alal mansub, diatafkan kepada mansub. Jadi Allah ciptakan langit, bumi, matahari, rembulan. Wal ma'tufu 'alal mansubi mansubun, dan yang diatafkan kepada mansub dia nasab juga. Musakharatin mansubun 'alal hal, dia dibaca nasab karena menjadi hal. Ai halata kauniha musakharatin, dalam keadaan mereka ditundukkan. Ai hala kauniha, itu keadaan mereka musakharatin, ditundukkan, dikendalikan. Wa alamatu nasbihi al-kasrah, tanda nasabnya adalah kasrah, niyabatan 'anil fathah, digantikan dengan fathah. Nah ini li'annahu mulhaqun bi jam'il muannats salim.
Ya, karena dia jamak muannas salim. Ya. Ala qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah bahwa hak Allah lah mencipta dan memerintahkan. Ala lahul khalqu wal amru. Jadi milik Allah, hak Allah memerintahkan, menciptakan dan mengendalikan, memerintahkan. Jadi yang ciptakan Allah, yang kendalikan juga Allah Subhanahu wa taala. Ala adatu tanbihin wa taqririn. Adalah perangkat untuk memberikan peringatan. Maka kita tadi terjemahkan ingatlah, wa taqririn dan menetapkan. Lahu, ya maksudnya ini adalah kepada Allah kembalinya, Subhanahu wa taala. La li ghairihi, tidak milik selain Allah. Al khalqu itu menciptakan, wa huwal ijadu yaitu yang menjadikan ada. Fa huwal qadiru 'alal khalqi, maka Allah yang maha kuasa atas penciptaan. Idza arada Subhanahu wa taala, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, menginginkan, yakhluqu ma yasha, Allah ciptakan apa yang Allah kehendaki. Wal amru, dan ya segala urusan, ya, memerintahkan. Ai amru Subhanahu wa taala, ya perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah yang ciptakan, Allah yang perintahkan. Wa huwa kalamu Subhanahu wa taala al-kauni wasyar'i. Jadi perintah itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, baik yang kauni ataupun yang syar'i. Kita juga sudah jelaskan pada penjelasan kitab Qaidut Tauhid, ya. Al-amru al-kauni, perintah pada alam ini, ya termasuk perintah pada matahari supaya terbit terbenam, itu namanya al-amrul kauni. Ya, adapun al-amru syar'i yaitu perintah Allah yang supaya kita ibadah, salat dan seterusnya. Maka ini Asy-Syaikh menjelaskan tentang amrul kauni. Amruhul kauni alladzi ya'muru bihil makhluqat. Yang Allah perintahkan kepada seluruh makhluk. Fatu'tihi, maka makhluk pun fatuti'uhu, maka makhluk pun mentaatinya, mentaati Allah, wa tastajibu lahu, dan menunaikannya. Mithlu qawlihi, seperti firman Allah, faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karha. Allah katakan kepada langit dan kepada bumi, datanglah, tunduklah, taw'an aw karha, baik dalam keadaan sukarela atau terpaksa. Ya, artinya mau tidak mau lah, terjemahan bebasnya begitu. Ya, langit bumi pasti tunduk, mau tidak mau. Amarahuma subhanahu, Allah perintahkan langit dan bumi. Wa hadza amrun kauniyun. Ini adalah amrun kauni. Amara bihi samawati wal arda, Allah perintahkan langit dan bumi. Ya fatakawwanat, maka ya tunduk mereka jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakunu. Tak lain tak bukan perintah Allah apabila Allah menghendaki sesuatu, ayyaqula lahu, Allah katakan kepada sesuatu itu kun. Jadi yang dikatakan oleh Allah ini kunnya, ya. Ini kita sudah ingatkan. Ini yang Allah katakan. Kun fayakunu, maka jadilah sesuatu yang Allah katakan kun itu, maka jadilah. Jadi fayakunu, maka apa yang Allah kehendaki terjadi. Maka dhamirnya fayakunu ini kembali kepada syai'an. Ya. Wallahu a'lam, kembali kepada syai'an. Kita beri tanda ya, agar mudah kita memahaminya. Nah, ini kita kasih tanda. Jadi perintah Allah tak lain tak bukan tatkala Allah menghendaki sesuatu, Allah katakan kepada sesuatu itu, ini syai'an, kun, jadilah. Fayakunu, maka sesuatu itu pun terjadi. Ya gitu cara menerjemahkan.
Jadi yang Allah Subhanahu wa taala katakan hanya kun, bukan kun fayakun, bukan. Ya ini kan ya ada sebagian yang keliru dalam memahami. Dia katakan bahwa perkataan Allah kun fayakun. Enggak, perkataan Allah hanya kun saja. Fayakun itu ya sesuatu yang Allah kehendaki, itu yang terjadi. Ya. Ini kalau kita beri tanda, mungkin supaya kita faham. Tadi, coba saya perjelas tandanya ini. Agar kita semakin faham. Ya. Jadi ini, apabila Allah menghendaki sesuatu, ini syai'an, sesuatu, ayyakula, Allah katakan lahu kepada sesuatu itu, nah ini tandanya, kun, Allah ucapkan kun, fayakunu, maka sesuatu itu pun terjadi. Jadi perkataan Allah hanya kun saja, bukan kun fayakun, bukan. Karena fayakun ini artinya bahwa sesuatu yang Allah kehendaki itu maka terjadi. Hada amrun kauni. Ini adalah apa? Tadi amrun kauni. Ya, perintah Allah yang pada alam ini. Ammal amru syar'iyyu, adapun perintah Allah yang syar'i, fahuwa wahyuhu, maka itu adalah wahyu Allah, al-munazzal yang diturunkan, alladzi ya'muru biha ibadahu, yang Allah perintahkan hamba-hamba Allah, ya'muruhum biibadatihi, Allah perintahkan mereka untuk beribadah hanya kepada Allah. Ya'muruhum bis-shalah, Allah perintahkan agar mereka salat. Nah, ini namanya amru syar'i. Ya'muruhum biz-zakat, perintah kepada mereka agar menunaikan zakat. Ya'muruhum bibirril walidaini, merintahkan mereka berbakti kepada orang tua. Hadza amruhu syar'i, ini adalah perintah Allah yang syar'i. Yadkhulu fihi al-awamir wan nawahi, masuk di dalamnya perintah-perintah dan larangan-larangan allati fil Qur'anil Karim, yang ada dalam Al-Qur'an Al-Karim, wa fi sunnatin nabawiyah, dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza min amrillahi subhanahu wa ta'ala, ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Idza kana lahul khalqu wal amru, apabila mencipta, memerintahkan itu adalah hak Allah, famadza baqiya li ghairihi subhanahu wa ta'ala, lalu apa yang tersisa bagi selain Allah subhanahu wa ta'ala? Walihada, oleh karena inilah, yaqulu Ibnu Umar, berkata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, lamma qara'a hadhil ayata, ketika sahabat Abdullah bin Umar membaca ayat ini, qala, berkata Abdullah bin Umar, man lahu syai'un falyatlubhu, siapa orang yang memiliki sesuatu maka mintalah. Ya. Ya, artinya maknanya bahwa ya ini memang adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, hak Allah. Maka hanya ada pada Allah yang memerintahkan dan seterusnya. Jadi nggak tersisa udah mencipta ini nggak tersisa. Makhluk nggak ada yang mempunyai ini. Kalau memang dia punya, coba dia lakukan. Siapa orang yang mempunyai sesuatu, ya coba lakukan. Minta darinya, nggak akan ada, nggak bisa. Wadallatil ayatu, dan ayat ini juga menunjukkan alal farqi, bahwa beda bainal khalqi, antara mencipta, wal amr, dan tadi perintah. Fafihi raddun, maka di dalamnya terdapat bantahan. Ya, na'am, di dalamnya terdapat bantahan alaman yaqulun, atas mereka orang-orang yang mengatakan bi khalqil Qur'ani, bahwa Al-Qur'an makhluk. Kenapa? Li'anna al-Qur'ana minal amr, karena Al-Qur'an adalah termasuk perintah Allah yang Allah perintahkan untuk diturunkan. Wa amrullahi laisa makhluqan, dan perintah Allah bukan makhluk. Ya. Li'anna Allah ghayara, karena Allah membedakan bainal khalqi, antara mencipta, wa bainal amri, dan perintah. Faja'alahum syai'aini mutaghayiraini, Allah jadikan ini dua hal yang berbeda. Wal Qur'anu dakhilun fil amri, Al-Qur'an masuk dalam perintah Allah. Tadi perintah syar'i.
ya, fahuwa ghairu makhlukin, maka dia bukan makhluk. Wa hadza, dan hal ini adalah ma khasama bihil Imamu Ahmadu al-Jahmiyata. Ini adalah bantahan atau sesuatu yang dijadikan sanggahan oleh Imam Ahmad kepada Al-Jahmiyah, yaitu pengikutnya Jahm bin Safwan. Lama talabu, ketika mereka, itu Jahmiyah, minhu, meminta dari Imam Ahmad, ayyaqula, agar mengucapkan atau mengatakan bi khalqul Qur'ani, bahwa Al-Qur'an makhluk. Qala, berkata Imam Ahmad, halil Qur'anu minal khalqi au minal amr? Al-Qur'an itu makhluk atau perintah Allah? Qalu, mereka berkata, Al-Qur'anu minal amri. Al-Qur'an adalah perintah Allah. Qala, berkata Imam Ahmad, al-amru ghairu makhluk. Perintah Allah bukan makhluk. Allahu ghayara bainahu wa bainal khalqi, Allah bedakan antara perintah dan ciptaan. Faja'ala al-khalqa syai'an, Allah jadikan ciptaan itu adalah sesuatu, wal amra syai'an akhar, dan Allah jadikan perintah itu adalah sesuatu yang lain. Al-amru kalam, perintah itu adalah ucapan, perkataan. Wa ammal khalqu, adapun penciptaan, fahuwa ijadun, yaitu menjadikan ada. Wa takwin, menjadikan ada. Yujadu farqun bainahuma, ada perbedaan di antara keduanya. Tabarakallah, artinya ay ta'azama, maha agung Allah. Alladzi hadhi af'aluhu, yang inilah perbuatan-perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhi qudratu, dan ini adalah kekuasaannya. Wa hadhi makhluqatu, dan ini adalah makhluk-makhluknya Allah tabaraka wa taala. Wa tabaraka adalah fi'lun khasun bihi subhanahu, adalah perbuatan yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Fala yutlaqu ala ghairihi, tidak boleh diucapkan ini kepada selain Allah. Wal barakatu, artinya barakah, hiya kathratul khairi wa nama'uhu, banyaknya kebaikan dan berkembangnya kebaikan. Wa barakatullahi jalla wa ala la tatanaha, dan keberkahan Allah tidak akan habis. Amal makhluku, adapun makhluk, fala yuqalu lahu tabaraka, tidak boleh dikatakan kepada makhluk tabaraka. Ya. Karena memang keberkahan tidak datang dari dirinya sendiri, bukan. Makhluk keberkahan tidak datang dari dirinya sendiri. Innama yuqalu lahu, ya, hanya saja. Jadi saya teringat terjemahan para guru atau muallim di masa-masa dahulu, innama diartikan hanya saja, ya. Ya, tak lain tak bukan, ya, itu bisa jadi begitu kalau yang sekarang. Yuqalu lahu, dikatakan kepada makhluk, mubarakun, yang diberkahi. Masya Allah, ya. Begitu. Jadi kalau makhluk bukan tabaraka. Kalau Allah, iya. Didapati di dalam Al-Quran dengan redaksi tabaraka. Misalnya, al-mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha tinggi Allah. Maha agung Allah. Maha berkah Allah, yang artinya keberkahan selalu datang dari Allah, dan Allah yang memiliki keberkahan yang tidak berhenti dan tidak akan pernah habis keberkahannya, kebaikan-kebaikannya. Ya, jadi kalau makhluk nggak boleh dikatakan tabaraka. Ya. Tetapi makhluk dikatakan apa? Mubarakun, yang diberkahi. Nah, ini. Di sini ada apa? Ada faedah atau ada latifatun. Maka satu kekeliruan apabila kita misalnya ada orang, ya, mendapatkan kebaikan, lalu kita katakan, yang benar adalah kita katakan mubarakun alaik. Ya, semoga engkau diberkahi. Atau barakallahu fik, semoga Allah memberkahimu. Ya, gitu ya. Makanya di sini nih, yakni ini artinya mubarakun, barakallahu fihi, Allah memberkahinya, wa ja'alahu mubarakan, dan dia dijadikan penuh dengan keberkahan. Nah, itu yang benar, ya. Nah, ini merupakan kekeliruan
bahkan kita tulis di sini biar nampak. Orang biasanya mengatakannya mabruk, ya. Nah, ini. Ya. Orang mengatakannya apa? Mabrukun. Nah, ini. Mabruk. Ya. Ini keliru, ini salah. Karena kalau mabruk ini dari kata-kata yang ontak menderum, turun. Ontak yang menderum, ontak yang turun. Jadi ontak berdiri, dia mau duduk. Nah, itu mabruk yang tersungkur lah bahasa kita. Jadi kalau kita katakan kepada orang mabruk, ya Anda tersungkur artinya. Dijadikan Anda terjatuh seperti jatuhnya ontak. Ah, itu ya. Gitu ya. Fala idza sajada ahadukum, apabila sujud salah seorang di antara kalian, ingat hadis ini, idza sajada ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian turun sujud, fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Jangan turun dia seperti apa? Turunnya onta. Jatuhnya, turunnya, tersungkurnya seperti tersungkurnya onta. Nah, kalau kita katakan kepada orang mabruk, ya Anda tersungkur atau Anda dijadikan tersungkur, Anda dijadikan terjatuh. Nah, ini keliru. Yang benar, ketika misalnya kata, saya ini, misalnya ada orang yang menceritakan kepada kita bahwa dia sedang mendapatkan kebaikan, apa kita katakan? Kita boleh mengatakan, barakallahu fiik, atau mubarakun alaik. Nah, gitu ya. Mubarakun fika, atau mubarakun alaika. Nah, atau mubarakun laka. Boleh begitu. Tapi bukan dengan mengatakan mabruk. Nah, ini kekeliruan ya. Ya, alhamdulillah ini kita jadi teringat. Jadi kalau mabruk ya, ontak tersungkur jatuh tadi. Naam. Kita lanjutkan. Wal barakatu, dan keberkahan kulluha seluruhnya minallahi subhanahu wa ta'ala, datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, keberkahan seluruhnya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Rabbul Alamin, ini masih ya menjelaskan tentang ayat yang di surat Al-A'raf ayat ke-54 tadi. Tabarakallahu, maha besar Allah, maha agung Allah, maha berkah Allah, Rabbul Alamina, Rabb seluruh alam. Rabbul Alamin, Rabb seluruh alam. Ya, ini wallahu alam, ini terjemahan yang saya pilih adalah Rabbul Alamin ya. Rabb seluruh alam. Mithlu ma sabaqa, sebagaimana yang sudah lewat penjelasannya terkait dengan suratul Fatihah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Fa fi hadhil ayah, maka di dalam ayat ini taqrirut tauhidi, penetapan terhadap tauhid, yaitu tauhidir rububiyyati, tauhid rububiyah, wa tauhidil uluhiyati, dan tauhid uluhiyah. Karena tidaklah yang berhak disembah melainkan dia adalah Rabb. Sedangkan Rabb hanya Allah, maka ilah juga hanya Allah. Kama sabaqa, sebagaimana telah lalu penjelasannya tatkala penjelasan terkait dengan firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Ya ayyuhal ikhwah, a'azzakumullah, kita cukupkan dulu ya qiraah kita pada kesempatan di pagi hari ini. Na'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan. Jika tabarak adalah fi'lun khas, perbuatan yang khusus bagi Allah, bagaimana jika ketika makhluk melihat yang membuat kita kagum, bolehkah mengucapkan tabarakallah selain mengucapkan masya Allah? Boleh kan tadi. Itu kan kata kerja yang khusus bagi Allah. Anda katakan tabarakallah, ya berarti itu artinya maha agung Allah, maha besar Allah, maha berkah Allah. Itu boleh malahan. Jadi memang ini maksudnya, ini nggak boleh disandarkan kepada selain makhluk. Jadi misalnya kita katakan tabaraka fulan, nah itu yang nggak boleh. Tabaraka fulanun, nggak boleh. Yang boleh apa? Fulanun
mubarakun alaihi, mubarakun lahu, mubarakun fihi. Itu boleh. Tapi kalau tabaraka fulan tidak boleh. Kalau tabarakallah ini mah disandarkan kepada Allah kan. Tabarakallah itu berarti disandarkan kepada Allah. Naam. Lalu kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah menciptakan malam untuk istirahat dan siang untuk mencari karunia-Nya. Bagaimana untuk orang-orang yang bekerja mencari rezeki justru malam hari seperti yang petugas jaga malam ya, seperti berdagang atau petugas jaga malam. Yang mereka istirahat saat pagi atau siang harinya. Apakah hal tersebut terdampak pada keberkahan rezeki tersebut? Syukran Ustaz. Naam, wallahu a'lam terkait dengan masalah keberkahan rezeki, ya tentu Allah Subhanahu wa taala memberkahi rizki yang dicari dengan jalan yang halal. Karena Allah mencintai dan meridainya. Nah, adapun soal waktunya, nah ini terkait soal waktu, ya tadi kita sudah katakan bahwa kalau keberkahan rizki terkait dengan halal atau haramnya cara mencarinya. Kalau itu halal, maka itu bagian yang diberkahi karena Allah mencintai dan meridai. Adapun soal waktunya, ya tentu tadi kita sama-sama ketahui bahwa ya di waktu siang memang waktunya untuk aktivitas, malam untuk istirahat. Adapun ada sebagian orang yang dibalik, itu tentunya menjadi lebih berat bagi dirinya untuk menjalani dan melewatinya. Tidak bisa dipungkiri bahwa bekerja di malam hari itu jauh lebih berat dibandingkan di siang hari. Itu wallahu a'lam dampak kepada dianya bahwa itu akan menjadi semakin berat buat dirinya, berat bagi dirinya. Adapun untuk keberkahan, asalkan itu halal, maka Allah memberkahinya. Tetapi menjadi lebih apa? Menjadi lebih berat baginya karena tadi dia di waktu yang semestinya istirahat, sedangkan dia aktivitas. Jadi itu tidak terkait dengan kalau malam jadi nggak berkah, bukan. Tapi menjadi lebih berat bagi dirinya. Makanya biasanya orang yang bekerjanya di malam hari ini, asupan makanannya, nutrisinya jadi lebih besar, butuh lebih besar. Karena memang itu waktu yang semestinya dia gunakan untuk istirahat, bukan untuk bekerja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal penciptaan, bagaimana sikap kita seharusnya dalam menyikapi ilmu pengetahuan alam yang kita pelajari di sekolah tentang teori penciptaan, karena ada hal-hal yang berbeda dengan dalil yang tadi dijelaskan. Dan juga ada penelitian-penelitian yang menyebutkan Al-Quran selaras dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Nah, perlu kita ketahui, fiik barakallah, jadi yang namanya teori ya, teori buatan manusia ya bisa benar, bisa salah. Bisa sesuai dengan Al-Quran, bisa bertentangan. Jadi teorinya bukan Al-Quran yang keliru. Teori yang dibuat manusia itu yang keliru. Ya kalau yang keliru kita jelaskan bahwa itu keliru. Gitu ya, kita jelaskan itu yang keliru. Nah, adapun kalau penelitian bahwa Al-Quran selaras dengan ilmu pengetahuan, iya benar. Cuman kadang teori yang disusun oleh manusia itu yang bertentangan dengan Al-Quran. Maka di Rabithah Al-Alam Al-Islamiyah, Rabithah Al-Alam Al-Islami itu Rabithah Alam itu semacam organisasi lah ya, organisasi Islam. Itu ada lembaga atau satu lembaga yang mengkaji tentang tafsir sains ya, tafsir sains. Di mana tafsir sains itu dia pertama teori-teori sains dikumpulkan oleh para ahli sains. Teori-teori sainsnya dikumpulkan oleh para ahlinya. Tapi mereka nggak berhenti sampai di situ. Nanti mereka bertemu, berjumpa dengan para ahli ilmu syar'i, tafsir, hadis, yang kemudian mereka berusaha untuk meminta penjelasan dari para ulama, ahli tafsir dan ahli hadis. Ini teori sains ini benar nggak sesuai dengan tafsir satu ayat. Ini misalnya ada satu ayat, lalu kemudian pada teori sains mengaitkan ayat ini dengan teori yang dirumuskan oleh para ahli sains. Sesuai atau enggak tafsirnya. Karena ya biar bagaimanapun orang ahli sains belum tentu dia menguasai tafsir. Maka dia harus menanyakan, jangan sampai kemudian itu ditafsirkan dengan tafsiran yang keluar dari apa yang semestinya ditunjukkan oleh ayat tersebut. Sehingga jadi malah keliru. Fa'ala kulli hal, terkait dengan at-tafsiru bil ilmi atau tafsir sains, itu ada, tapi tetap para ahli sains ketika dia
membicarakan teori-teori itu, maka dia harus berjumpa dengan ahli tafsir, benar enggak ayat itu terkait dengan ini. Begitu. Wallahu a'lam. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa limpahkan barakah kepada Ustadz dan keluarga, juga senantiasa melindungi Ustadz dari gangguan jin ataupun sihir, dan begitu juga yang bertanya juga Allah berikan perlindungan. Ustadz mau bertanya satu, mohon penjelasan tentang makna Allah melipat waktu. Nah, ya. Jadi, ya Allah Subhanahu wa taala jadikan waktu cepat. Ya. Ya artinya terasa cepat buat sebagian orang, tapi terasa lama buat sebagian yang lain. Melipat waktu. Bagi orang kayaknya cepat. Bagi sebagian lain lama. Gitu ya. Yang kedua, bagaimana kiat agar waktu yang kita yang sedikit bisa menuai berkah. Nah, ini ada yang unik, menarik. Coba sekarang, wallahu a'lam, kalau kita pakai waktu itu buat belajar, menuntut ilmu, 1 jam. Cepat lama. Buat kajian kayak begini 1 jam. Cepat lama. Lama. Rasanya lama banget. Aduh, kok nggak selesai-selesai. Untuk ibadah, baca Al-Quran, salat, waktu itu lama sebentar, lama, betul lama. Pakai buat ibadah rasanya lama, benar kapan selesainya. 1 jam aja rasanya lama, betul. Tapi giliran waktu itu dipakai buat hal yang sia-sia, hal yang ya pokoknya nggak manfaat. Cepat nggak? Cepat. Ya, coba lihat orang-orang yang pada misalnya contoh main catur itu. Itu dari pagi sampai siang sampai sore, kayaknya cepet tuh, udah sore aja, lihat main catur. Coba antum kira-kira baca Al-Quran dari pagi sampai sore, istirahat pas sholat atau disertai dengan tidur, itu kayaknya lama banget. Itu rasanya lama banget. Betul-betul waktu itu Allah, wallahu a'lam, betul-betul waktu itu Allah jadikan begitu berharga ketika digunakan untuk ketaatan, kebaikan. Allah jadikan jadi begitu berharga itu waktu ketika kita gunakan untuk ketaatan. Kayaknya tuh waktu nggak habis-habis. Coba antum baca Al-Quran. Udah dapat banyak tuh. Atau udah 1 jam. Kok kayaknya lama amat ini 1 jam. Baru kerasan udah baca banyak ayat. Masih setengah jam aja. Coba mereka yang habiskan waktu sia-sia. Berjam-jam sebentar banget rasanya. Makanya ini contohnya kita ini. Ini kajian kita nih. Jadi kita mulai sekitar jam 6 lah ya. Lebih sedikit, lebih 2 menit atau 3 menit. Sekarang jam 7:11. Kurang lebih kan 1 jam. Lama rasanya. Kita sudah bicara banyak, udah sampaikan banyak hal, tapi kok rasanya waktunya nggak habis-habis nih. Coba kalau kita ngomong hal-hal yang nggak manfaat atau mendengarkan atau bicara hal yang nggak manfaat, itu 2 jam, 3 jam habis waktu. Dan kita kok cepat banget, rasanya sangat cepat. Nah, maka wallahu a'lam, ini termasuk salah satu hikmah juga. Ya, salah satu hikmah juga. Salah satu kenikmatan juga Allah berikan kepada kita kalau dipakai untuk ketaatan, kayaknya waktu itu lama sekali. Nggak habis-habis. Dan ini adalah merupakan kenikmatan yang besar dan ini merupakan berkahnya waktu. Ya, berkahnya waktu. Kita sudah melakukan atau membicarakan banyak hal tadi, tapi waktunya cuman 1 jaman kurang lebih ternyata. Coba yang kita bicarakan tadi hal yang tidak manfaat, segala macam. Itu 1 jam rasanya cepat, 2 jam, 3 jam habis. Ya, seperti tadi kita contohkan, orang main catur, orang main hal yang nggak manfaat atau bahkan na'udzubillah yang haram. Makanya kadang sebagian ini di kala bulan Ramadan, tapi ya, alhamdulillah karena orang ini nggak boleh keluar sekarang dan seterusnya atau diminimalisir untuk keluar rumah. Kalau coba lihat atau mungkin kita ingat-ingat, itu orang kalau Ramadan habis sholat subuh dia pakai buat jalan-jalan keluar, sebagiannya lagi ada yang main badminton lah atau semisalnya, itu kayaknya tiba-tiba udah siang, cepat sekali. Ya, cepat sekali. Tapi kalau dipakai buat ibadah ketaatan, kayaknya aduh kok nggak selesai-selesai.
Nah ini baru saja tadi kita sudah singgung, udah muncul pertanyaannya lagi. Kalau waktu buat olahraga bagaimana Pak Ustadz? Kita nggak katakan nggak boleh lah buat olahraga, boleh. Ya, boleh buat olahraga. Dalam rangka supaya kita kuat beribadah kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan lantas waktunya habis buat olahraga semuanya. Baca Quran tak sempat, ibadah tak sempat, tapi olahraga Masya Allah sempat banget. Nah ini yang kemudian jadi permasalahan ya, bukan berarti tidak boleh olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menghilangkan rasa keluh kesah ketika kita melakukan ketaatan? Seperti halnya mengaji, kadang hati itu nyeletuk, kok masih lama sih? Mohon pencerahannya Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Hai, na'am. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fikum barakallah. Ini perlu kita ingat. Ya, akhi. Semua kita pasti mengalami itu. Semuanya, nggak ada yang nggak mengalami itu. Semuanya, kajian juga gitu, baca Quran juga itu lama masih. Semua ngerasakan itu ya. Kenapa? Ini dulu sebelum kita jawab pertanyaan menghilangkan rasa keluh kesahnya, kenapa? Karena semua ngalamin itu semua. Kenapa? Ini harus dijawab dulu kenapanya. Jawabannya adalah nggak sesuai dengan hawa nafsu. Ya. Gitu ya. Karena tidak sesuai apa? Dengan apa? Hawa nafsu. Gitu ya. Tidak sesuai dengan hawa nafsu, itu jawabannya. Makanya kerasanya lama banget karena tidak sesuai dengan hawa nafsu. Hawa nafsu pengennya santai-santai, nggak ibadah. Nah, lalu kemudian gimana cara ngilanginnya? Nah, itulah yang disebut dengan pembiasaan, membiasakan diri. Awal mulanya berat, awal mulanya keluh kesah. Tapi lama-lama ketika dia sudah terbiasa, maka dia akan apa? Akan menjadi biasa juga. Bahkan kalau sudah mulai meningkat merasakan manfaat nikmatnya, lezatnya, akan jadi cinta. Akan jadi senang mengerjakannya. Nggak beban. Nah, maka oleh karena itu, mengapa di antara hikmah ibadah itu Allah perintahkan kita kerjakan berulang-ulang agar apa? Agar terbiasa. Ya, dilakukan berulang-ulang agar terbiasa. Nanti kalau sudah terbiasa, akan hilanglah rasa keluh kesah itu. Berat hilang. Gitu. Nah, tapi olahraga niat badan sehat biar semangat, apa dapat pahala. Tadi kita sudah katakan ya akhi. Ya, tadi kita sudah katakan, orang olahraga niat biar semangat ibadah tafadhol. Tapi ada nggak orang olahraga tapi jadi lalai ibadah? Ada, banyak. Dan ini yang kebablasan. Yang jadi masalah yang kebablasan ini. Olahraga terus, tapi ibadahnya tidak kerjakan. Nah, ini yang kebablasan. Bukannya nggak boleh, antum jangan salah memahami ya. Ya. Jadi orang olahraga tapi akhirnya apa? Melalaikan ibadahnya. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau dia olahraga untuk menunjang agar dia beribadah semangat, ya, nuntut ilmu semangat, boleh. Boleh. Bahkan ini bagian dari mendapatkan pahala karena menopang ibadahnya. Tapi kalau ada orang olahraga, ini akhirnya lupa nuntut ilmu. Lupa belajar. Ya. Nah, ini yang kemudian menjadi permasalahan. Yang jadi masalah itu yang seperti itu. Ya, yang jadi masalah kalau dia olahraganya malah menjadikan dan menjauhkan dia jauh dari ibadah kepada Allah. Kalau memang dengan olahraga dia jadi semangat, alhamdulillah. Ya, memang itu yang diharapkan. Segala sesuatu yang bisa memotivasi, menyemangati, mendorong kita untuk taat kepada Allah, maka itu bagian daripada penunjang-penunjang menuju ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasahbihi wasallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.